Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu virus corona, tandanya, serta bagaimana cara meningkatkan kesehatan di masa pandemi. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indana Prisilia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Mesir. Saya sekarang berada di semester 6 dan saya mengambil jurusan ilmu keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19, tapi saya lebih berfokus ke bagaimana cara meningkatkan kesehatan tubuh kita dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke caranya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu virus corona. Virus corona mungkin semua orang itu sudah tahu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang tidak tahu, karena mereka hanya tahu itu karena penyebabnya virus corona, tetapi mereka tidak mengetahui apa itu virus corona. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu virus corona. Virus corona sendiri merupakan virus jenis baru atau yang biasa disebut novel coronavirus, karena penyakit ini mirip dengan keluarga yang menyebabkan SARS atau Cerebral Acute Respiratory Syndrome dan sejumlah influenza yang lain. Kemudian untuk gejala-gejala pada virus ini yaitu batuk, ada pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, serta sesak napas. Kemudian untuk bagaimana cara meningkatkan kesehatan di masa pandemi ini yaitu cara-caranya, pertama kita jangan lupa untuk olahraga teratur. Nah, ini adalah salah satu contoh olahraga yang dapat bapak-bapak serta ibu-ibu lakukan selama proses physical distancing ya. Cara kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara berjemur. Sinar matahari pada pagi hari itu sangat bagus untuk tubuh kita supaya kita dapat menambah sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit corona ini. Nah, bisa diperhatikan dari gambar ini salah satu contoh gambar warga yang sedang berjemur di pagi hari selama 30 menit secara rutin setiap hari untuk menghindari virus corona. Kemudian untuk cara yang selanjutnya yaitu jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sudah tahu makanan yang bergizi itu apa saja. Makanan bergizi sangat diperlukan karena nantinya akan melindungi tubuh kita dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini contoh dari makanan yang bergizi. Nah, ini adalah bentuk makanan yang bergizi, yaitu makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di situ ada contoh-contohnya ya, Pak, Bu, bisa dilihat. Di situ ada susu, ada sayur sawi, ada wortel, ada telur, ada jeruk, ada apel, serta ada pisang yang bisa dikonsumsi. Dan tidak lupa juga kita menambah vitamin tambahan di dalam tubuh kita, karena tubuh kita sangat memerlukan vitamin C dan vitamin E dengan menambah dalam bentuk suplemen atau dalam bentuk sirup. Untuk anak-anak itu vitaminnya dalam bentuk sirup aja ya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk vitamin tambahan, bisa dalam bentuk kapsul dan bisa dalam bentuk sirup. Ini contoh vitamin C dan vitamin E. Untuk yang selanjutnya, kita jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Mungkin kelihatannya memang sepele, tapi dengan istirahat yang cukup, kita bisa menghindari diri kita agar tidak tertular apapun penyakit yang mudah masuk ke dalam tubuh kita. Istirahat yang cukup bagi tubuh kita untuk orang dewasa yaitu 6-8 jam dan untuk anak-anak yaitu sekitar 10 jam. Selanjutnya yang kita lakukan agar kita dapat meningkatkan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu dengan cara kurangi stres. Caranya, kita jangan panik dan jangan takut dengan adanya virus corona ini. Apabila kita semakin takut dan semakin panik, maka kita akan sulit untuk mengolah pola stres pada tubuh kita. Sebaiknya kita untuk menghindarinya, kita atur pola stres kita dengan baik.
Stres sendiri dapat meningkatkan produksi hormon kortisol dalam diri kita menjadi meningkat. Apabila hormon kortisol dalam tubuh kita menjadi meningkat, itu sangat mengganggu kerja sistem imun dalam melawan infeksi. Salah satunya melawan infeksi virus corona ini. Dan untuk yang terakhir, jaga suhu agar tetap hangat. Jangan terlama-lama di suhu yang dingin, karena saat tubuh mengalami kedinginan, daya tahan tubuh itu ikut menurun sehingga virus mudah menyerang dalam kondisi saat ini. Baiklah teman-teman, untuk video yang saya sampaikan tadi semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik sekalian. Selamat siang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indana Prisilia. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan saya sekarang berada di semester 6. Kedatangan saya di sini, saya ingin melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kesehatan di masa pandemik sekarang ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu serta adik-adik bisa memperkenalkan nama masing-masing. Mulai dari Bapak, Pak. Nama Ibu? Lucia Maria Ekawati. Nama adik? Cinta. Nama Ibu? Ana. Baiklah, di sini sebelum masuk ke penyuluhan, ini ada leaflet yang Bapak dan Ibu bisa baca. Leaflet ini seperti bagaimana gambaran mengenai yang akan saya jelaskan nanti. Ini Pak, ini Dek, Ibu. Nah, di sini saya sebelum saya masuk ke bagaimana cara meningkatkan kesehatan selama masa pandemi corona ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu virus corona itu apa. Virus corona merupakan virus jenis baru yang dapat menimbulkan penyakit yang biasa kita sebut sebagai COVID-19. Virus ini mulanya ditularkan melalui hewan seperti kelelawar dan tikus. Nah, virus ini juga bentuknya sama menyerupai virus yang sebelumnya bernama SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Untuk tanda-tanda dan gejala dalam virus ini, tanda-tanda dan gejalanya yaitu yang bisa kita temui, yang pertama itu ada batuk, yang kedua itu ada suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian kita kesulitan bernapas serta sesak napas, dan yang lainnya ada lagi yang bisa saya jelaskan nanti. Kemudian untuk cara-cara dalam meningkatkan kesehatan di masa pandemik ini, yang pertama yaitu dengan cara, bisa dilihat itu di kertasnya ya Bu, Pak, Dek. Ya, bisa kita lihat yang pertama itu dengan cara melakukan olahraga teratur. Nah, di situ sudah ada contohnya kan olahraga teratur. Bisa kita lakukan di rumah, bisa kita dengan menggunakan alat bantu seperti bekel, bisa kita olahraga seperti jogging, lari, berenang. Karena sesungguhnya sistem kekebalan tubuh manusia itu dibentuk dari berbagai jaringan sel dan molekul yang sangat rumit sebagai upaya untuk menjaga kesehatan yang inangnya segala bebas bentuk dari infeksi. Nah, yang kedua itu dengan cara kita mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Makanan yang bergizi itu kalau itu bisa seperti nasi, kentang, ubi. Kalau untuk lauknya itu bisa seperti ikan, daging, ikan salmon. Kemudian untuk buah-buahannya itu Pak, Bu, Dek, ada seperti jeruk, stroberi, pepaya, dan pisang. Dan untuk tambahannya itu bisa seperti susu. Dan misalnya adik tidak suka makan buah secara langsung, itu bisa meminum jus dari buah-buahan ya Bu ya. Nah, kemudian mengonsumsi gizi yang seimbang itu mampu meningkatkan sistem kekebalan yang ada pada tubuh kita, yang nantinya itu bisa melindungi tubuh kita dari serangan virus corona ini Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dengan mengonsumsi vitamin tambahan. Nah, vitamin tambahan yang dibutuhkan pada saat kita untuk mengurangi terjadinya virus corona ini sendiri yaitu vitamin C dan vitamin E, yang mana bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen atau bentuk sirup. Nah, itu sudah ada contohnya ya Bu ya. Nah, kemudian yang keempat itu dengan melakukan istirahat yang cukup.
Mungkin memang kedengarannya sangat sepele istirahat yang cukup, tapi istirahat yang cukup inilah yang sering kita sepelekan. Jadi tidak pernah kita aturkan jadwal istirahatnya. Padahal sesungguhnya istirahat yang cukup ini sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita supaya kita tidak mudah terserang penyakit apapun. Nah, kalau untuk orang dewasa seperti bapak, seperti ibu ini jangka istirahatnya itu yang bagus 7 sampai 8 jam. Kalau untuk adiknya sendiri tuh jangkanya sekitar 10 jam ya dek ya, waktu istirahat yang cukup. Kemudian untuk yang kelima itu stres. Nah, di masa pandemi corona yang seperti ini kan kebanyakan orang rentan sekali mengalami stres. Apabila orang misalnya ada tetangganya yang kena virus, pasti kan orang langsung panik, langsung ketakutan. Nah, sebaiknya kita tuh jangan terlalu panik dan juga jangan terlalu takut. Karena dengan kita panik dan takut itu bisa menyebabkan tingkat stres kita menjadi rendah dan kita memikirkan hal tersebut sehingga lama-kelamaan virus itu dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir itu ada jaga suhu agar tetap hangat. Nah, jangan berlama-lama di suhu yang dingin karena suhu tubuh yang dingin itu bisa menyebabkan virus juga masuk ke dalam tubuh kita dengan mudah. Nah, jangan juga membuat suhu tubuh kita itu menjadi menurun. Seperti contohnya pada musim hujan. Kita jangan bermain-main dengan air hujan. Kemudian apabila kita hendak bepergian kemana-mana, sebaiknya kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan jaket atau membawa jas hujan supaya suhu kita terlihat supaya suhu kita agar tetap hangat selalu. Nah, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah serta adik-adik sudah jelas mengenai penjelasan dari saya? Jelas. Nah, baiklah, apabila sudah jelas, yang saya jelaskan tadi bisa diterapkan mulai dari hari ini ya Pak ya, Bu? Ya. Baiklah, kalau semuanya sudah jelas, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak, Bu, Dek. Ya. Harapan saya untuk teman-teman sekalian dan warga-warga Indonesia sekalian, kalian tetap ikuti peraturan yang ada. Kalau kalian mau berolahraga bisa di rumah, melakukan kegiatan apapun di rumah. Dengan cara kita menaati peraturan yang ada, yaitu dengan cara tetap berada di rumah, itu sudah membantu untuk tenaga medis yang sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan yang sekarang. Baiklah, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya.